Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak dan Ibu pensiunan PNS di seluruh Indonesia senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan dalam menjalani masa purna bakti yang penuh berkah. Terima kasih atas seluruh dedikasi dan pengabdian yang tak ternilai bagi bangsa dan negara. Kali ini, kami hadir membawa kabar baik bagi para purna bakti. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani telah resmi menetapkan besaran gaji dan tunjangan pensiunan PNS tahun 2025 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Apa saja isi regulasinya? Berapa besaran yang diterima? Yuk, kita bahas secara lengkap dan jelas. Pemerintah telah menetapkan kebijakan penghasilan pensiunan melalui aturan resmi yang berlaku secara nasional. Kebijakan ini mencakup seluruh pensiunan PNS golongan 1 hingga golongan 4 tanpa terkecuali. Dana pensiun PNS disalurkan langsung oleh PT Taspen sebagai lembaga resmi yang menangani hak-hak para purna bakti. Adapun komponen penghasilan pensiunan meliputi 1. Gaji pokok sesuai golongan dan masa kerja terakhir. 2. Tunjangan keluarga, yang terdiri dari tunjangan suami atau istri dan tunjangan anak. 3. Tunjangan pangan, yang disesuaikan dengan harga kebutuhan pokok. 4. Serta tambahan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini merupakan bentuk nyata hadirnya negara dalam menjaga kesejahteraan para pensiunan. Pemerintah menetapkan bahwa besaran gaji pokok pensiunan PNS berbeda-beda, tergantung pada golongan terakhir dan masa kerja saat pensiun. Untuk golongan 1, berikut adalah rincian besaran gaji pokok yang berlaku. Golongan 1A, Rp1.748.100 hingga Rp1.962.200. Golongan 1B, Rp1.748.100 hingga Rp2.077.300. Golongan 1C, Rp1.748.100 hingga Rp2.165.200. Golongan 1D, Rp1.748.100 hingga Rp2.256.700. Setelah golongan 1, kini kita lanjut ke golongan 2 dan golongan 3. Golongan 2, 2A, Rp1.748.100 hingga Rp2.833.900. 2B, Rp1.748.100 hingga Rp2.953.800. 2C, Rp1.748.100 hingga Rp3.078.700. 2D, Rp1.748.100 hingga Rp3.208.800. Golongan 3, 3A, Rp1.748.100 hingga Rp3.558.600. 3B, Rp1.748.100 hingga Rp3.709.200. 3C, Rp1.748.100 hingga Rp3.866.100. 3D, Rp1.748.100 hingga Rp4.029.600. Besaran gaji pokok ini menunjukkan adanya peningkatan seiring naiknya golongan dan masa kerja. Semakin tinggi golongan, semakin besar pula gaji pokok yang diterima saat pensiun. Kini kita masuk ke golongan tertinggi dalam struktur kepangkatan PNS, yaitu golongan 4. Golongan ini biasanya ditempati oleh pejabat struktural, fungsional madya, hingga pimpinan instansi. Berikut rincian besaran gaji pokok pensiunan untuk golongan 4. 4A, Rp1.748.100 hingga Rp4.200.000. 4B,
Rp1.748.100 hingga Rp4.377.800. 4C, Rp1.748.100 hingga Rp4.562.900. 4D, Rp1.748.100 hingga Rp4.755.900. 4E, Rp1.748.096 hingga Rp4.957.100. Besaran ini menunjukkan peningkatan tertinggi dalam struktur pensiunan PNS, sejalan dengan jabatan, tanggung jawab, dan masa kerja yang telah dijalani. Semua gaji pokok tersebut adalah penghasilan bulanan sebelum ditambah tunjangan seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan lainnya. Selain gaji pokok, para pensiunan PNS juga menerima tunjangan suami atau istri. Tunjangan ini diberikan kepada pensiunan yang pasangannya masih hidup dan besarnya adalah 10% dari gaji pokok. Berikut contoh perkiraan rentang tunjangan suami, istri berdasarkan golongan. Golongan 1, Rp174.810 hingga Rp225.670. Golongan 2, Rp174.810 hingga Rp307.870. Golongan 3, Rp174.810 hingga Rp402.960. Golongan 4, Rp174.810 hingga Rp495.710. Meskipun batas bawahnya sama, nilai maksimal tunjangan menyesuaikan dengan besaran gaji pokok tertinggi di masing-masing golongan. Tunjangan ini merupakan bentuk kepedulian negara terhadap kesejahteraan keluarga pensiunan. Selain tunjangan suami atau istri, pensiunan PNS juga berhak menerima tunjangan anak. Besarnya adalah 2% dari gaji pokok, dan diberikan maksimal untuk 2 anak, dengan syarat berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah. Berikut ini contoh perkiraan rentang tunjangan anak berdasarkan golongan. Golongan 1, Rp34.962 hingga Rp45.134. Golongan 2, Rp34.962 hingga Rp61.574. Golongan 3, Rp34.962 hingga Rp80.592. Golongan 4, Rp34.962 hingga Rp99.142. Nominal ini berlaku untuk masing-masing anak. Jadi jika memiliki 2 anak yang masih memenuhi syarat, maka tunjangan bisa dikalikan 2. Tunjangan anak ini merupakan bentuk kepedulian negara terhadap kelangsungan pendidikan dan kesejahteraan keluarga pensiunan PNS. Selain tunjangan tadi yang sudah dibahas, pensiunan PNS juga menerima tunjangan pangan setiap bulan. Besarnya adalah Rp72.420 per orang per bulan, yang setara dengan 10 kg beras. Tunjangan ini diberikan maksimal untuk 4 orang anggota keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga, termasuk pensiunan itu sendiri, pasangan, dan anak-anak yang masih menjadi tanggungan. Dengan demikian, maksimal total tunjangan pangan yang diterima bisa mencapai Rp289.680 per bulan. Tunjangan ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok harian para pensiunan dan keluarganya. Setelah seluruh komponen penghasilan ditetapkan, kini kita bahas bagaimana proses penyaluran dana pensiun dilakukan. Dana pensiun disalurkan langsung oleh PT Taspen, berdasarkan data terakhir yang valid, termasuk data identitas, rekening, serta susunan keluarga. Oleh karena itu, pembaruan data sangat penting. Pensiunan diminta untuk secara berkala memperbarui data pribadi dan keluarga, seperti status pernikahan, perubahan anggota keluarga dalam kartu keluarga,
dan rekening aktif untuk pencairan. Kesalahan data bisa menyebabkan keterlambatan atau bahkan penundaan pencairan dana pensiun. Jadi, pastikan data Bapak, Ibu selalu akurat dan diperbarui tepat waktu, agar seluruh hak pensiun dapat diterima dengan lancar. Seluruh komponen penghasilan pensiunan, mulai dari gaji pokok, tunjangan keluarga, hingga tunjangan pangan, disesuaikan dengan beberapa faktor utama, yaitu golongan terakhir saat pensiun, lama masa kerja, dan jumlah tanggungan keluarga yang tercatat dalam kartu keluarga. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan data Anda selalu diperbarui, baik di PT Taspen maupun di instansi induk tempat terakhir bekerja. Data yang valid dan mutakhir akan memastikan bahwa proses pencairan dana pensiun berjalan lancar dan sesuai hak. Demikian informasi lengkap mengenai besaran gaji dan tunjangan pensiunan PNS tahun 2025 berdasarkan PP nomor 8 tahun 2024. Di balik angka dan aturan, tersimpan apresiasi negara untuk setiap tetes keringat dan pengabdian Bapak dan Ibu selama bertugas. Terima kasih atas dedikasi dan loyalitas yang telah diberikan demi kemajuan bangsa dan negara. Semoga masa purna bakti menjadi masa yang penuh berkah, sehat, sejahtera, dan tetap bermakna. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar tidak tertinggal info penting seputar kebijakan ASN dan pensiunan. Sampai jumpa di video berikutnya. Teruslah menginspirasi, meski tak lagi di balik meja dinas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.